Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jayanti. Waalaikumsalam Bu Rizka, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Rizka bagaimana kabarnya sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Betul sekali. Iya, Bu. kalau boleh tahu Ibu melakukan coaching sebagai apa ini Bu? Saya sebagai coach. Coach. Dan sebagai coachnya siapa Bu? Kalau boleh tahu? Coachnya Ibu Sumarni. Oh oke. Jadi pada tahapan coaching ini Ibu sebagai coach dan Ibu Sumarni adalah sebagai coach ya Bu ya? Oke. Namun di dalam kegiatan coaching ini saya sebagai supervisor di mana saya akan mengamati proses observasi Ibu, yaitu di mana ada pra-observasi, ada tindakan observasi dan pasca observasi. Untuk kali ini adalah kegiatan pra-observasi. Sebelum observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Jayanti mengenai langkah-langkah yang akan Ibu Jayanti lakukan dalam proses coaching ini, Bu. Boleh, Bu? Boleh banget Bu. Iya, terima kasih Ibu. Di dalam tahapan coaching ini Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu Jayanti? Jadi dalam tahap ini saya ingin Ibu membantu saya itu mengembangkan kompetensi itu mendengarkan secara aktif, kemudian coaching dalam alur tirta, terus bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang Ibu inginkan dalam tahapan ini adalah bagaimana menggunakan alur tirta itu sendiri, di mana alur tirta itu kan yang ada 4 Bu ya. Yang pertama adalah tujuan, lalu kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita melakukan kegiatan aksi, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita melakukan komitmen ataupun tanggung jawab. Selain itu, yang Ibu inginkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu ya? Betul sekali Bu. Oke. Kemudian Bu, di dalam dua hal tersebut yang betul-betul ingin saya amati itu di bagian mana Bu? Yang betul-betul itu dalam bagaimana membuat pertanyaan berbobot Bu. Itu yang paling perlu. Oh iya Bu, jadi nanti tahapannya saat observasi saya akan mengamati Ibu Jayanti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu ya. Ya Bu, dari hal tersebut bagaimana penilaian Ibu Jayanti sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Bagaimana penilaiannya Bu? Jadi terhadap apa yang dikembangkan ini saya ingin mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu lebih mudah menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Oh, bagus sekali Ibu. Jadi harapan dari observasi kali ini apa yang akan Ibu rencanakan atau apa yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan kali ini, Bu? Dalam kegiatan kali ini saya berharap saya dapat lebih paham bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa lebih mudah mendapatkan solusi terhadap dari permasalahan saya berdasarkan dari pertanyaan yang saya buat. Kemudian harapan saya bisa lebih mudah lagi dan lebih lebih terbiasa dan gampang melakukan coaching secara
pede begitu. Oh, bagus Seperti sekali itu, Bu harapannya Bu Yanti. Semoga harapan yang diinginkan oleh Ibu Jayanti dapat diterapkan sesuai dengan harapannya Bu Yanti, dan kemudian semoga pelaksanaan untuk observasi berjalan dengan baik ya Bu. Iya Ibu. Amin. Mungkin itu saja kegiatan pada praobservasi kali ini. Insya Allah sebentar saya akan mengamati Ibu Jayanti dalam pelaksanaan coaching tersebut. Terima kasih Ibu Jayanti atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Jayanti? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bu Marni sendiri apa kabar? Beginilah Bu, saya sedikit agak galau sehingga saya ingin berbagi cerita dengan Ibu. Apakah Ibu Jayanti punya waktu? Oh begitu ya Bu. Insya Allah ada. Kalau persoalan waktu ada kok Bu, ada. Kalau boleh tahu ada masalah apa sehingga Ibu menjadi memiliki ekspresi seperti ini? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya ini Bu. Jadi begini Bu, saya ini lagi bingung menghadapi tingkah beberapa murid saya di sekolah. Setiap kali saya memberikan bimbingan klasikal di dalam kelas TBSM, setiap saya sedang menjelaskan di papan tulis, mereka tidak pernah memperhatikan pelajaran saya di kelas Ibu. Oh begitu ya Bu. Berkaitan dengan masalah yang barusan Ibu sampaikan, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, pastinya saya mengharapkan supaya tidak galau lagi Bu. Oh seperti itu ya, baik Bu. Apa masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap agar saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oh iya, semoga kita bisa mendapat pencerahan ya Bu. Amin, Ibu. Nah, jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Ya, begini Bu, saya kan ngajarnya di SMK. Di SMK itu ada salah satu kelas yang jurusannya TBSM, di mana TBSM ini, ya Allah, siswanya itu laki-laki semua Ibu. Nah, setiap kali saya memberikan bimbingan klasikal di dalam kelas TBSM, saya sering bertanya-tanya, mengapa ya setiap saya memberikan materi, ada saja murid yang tidak memperhatikan, tidak fokus pada materi bimbingan saya, bahkan ada yang tertidur di dalam kelas, Ibu. Jadi itu ya yang dia lakukan. Nah, lantas situasi ideal apa yang Ibu Marni inginkan? Ya, pastinya situasi yang saya inginkan siswa lebih fokus terhadap materi yang saya berikan, menyimak semua penjelasan yang saya berikan, serta tidak tidur lagi di dalam kelas. Apalagi saat proses pemberian materi bimbingannya berlangsung, Ibu. Lalu apa saja yang perlu Ibu Marni lakukan? Mungkin saya harus membuat strategi bimbingan yang lebih menarik kali Bu ya, sehingga murid saya lebih fokus dan tidak mengantuk. Terus untuk bisa menyiapkan strategi yang menarik dan menyenangkan untuk murid-murid Ibu Marni, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya, kemarin itu saya sudah pernah mengidentifikasi gaya belajar murid saya Ibu, di mana saya di kelas itu saya sudah mengetahui informasi bahwa si anak ini tipenya gaya belajarnya itu kinestetik, tidak bisa diam atau yang tidak bisa menerima pembelajaran yang monoton seperti itu Ibu.
Jadi Ibu sudah melakukan itu ya. Iya, Nah, Ibu. apalagi yang perlu ditambahkan yang Ibu Marni lakukan hal yang berbeda begitu ya, supaya murid Ibu ini bisa lebih fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Saya mungkin harus belajar tentang strategi bagaimana memberikan pembelajaran di dalam kelas, di depan kelas, sama saya harus mempelajari model-model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Ibu supaya saya bisa tiru atau adaptasi ke dalam model bimbingan seperti itu. Dan selain itu saya mungkin harusnya ya bertanya ke rekan sejawat yang mengajar di kelas TBSM bagaimana praktik mengajar mereka ketika memberikan materi atau mata pelajaran di dalam kelas TBSM. Kenapa saya tidak kepikiran ya Bu? Iya, saya setuju dengan Ibu Marni. Oh iya Bu, nah, jadi sekarang apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, yang saya dapatkan, kenapa saya tidak dari kemarin ya berbincang dengan Ibu Jayanti terhadap masalah ini. Setidaknya dari perbincangan ini saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Yang pertama itu saya harus belajar tentang bagaimana strategi-strategi mengajar yang baik, kemudian model-model pembelajaran yang baik dan menyenangkan pula di dalam kelas dengan cara belajar ya, terus belajar serta kenapa ndak dari kemarin ya saya kepikiran untuk bertanya kepada rekan guru yang mengajar di kelas TBSM bagaimana mereka mengaplikasikan pembelajarannya di kelas TBSM, apa yang mereka lakukan supaya pembelajarannya lebih menarik seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Iya. Ya, jadi semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan sesuai harapan ya di kemudian Iya. hari. Nah, lalu apa komitmen Ibu Marni terhadap rencana ini dan kapan Ibu bisa merealisasikannya? Ya, mengenai komitmen, saya berkomitmen untuk membuat materi bimbingan saya itu lebih menarik dan menyenangkan dan bisa diterima oleh keseluruhan siswa laki-laki, dan saya pun berencana besok insya Allah saya akan menemui salah satu rekan saya yang mengajar di kelas TBSM yang saya anggap wah ini memang profilnya sangat bagus ketika dia mengajar di dalam kelas TBSM. Saya mengatakan profilnya bagus karena guru ini sangat diterima oleh siswa TBSM yang notabene-nya adalah laki-laki semua. Kemudian yang selanjutnya kapan ya seperti yang saya kapan itu insya Allah besok saya berencana untuk menemui rekan guru saya. Oke, baik ya Bu, sudah terencana semua. Wah, ini suatu ide yang bagus sekali Bu. Iya. Nah, jadi semoga Ibu tidak galau lagi ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak galau lagi Bu. Iya, oke, alhamdulillah. Jadi saya juga merasa senang sekali karena Ibu sudah tidak galau lagi dan sudah sudah bisa berpikir lebih jernih lagi dari sebelumnya. Iya, betul itu. Ya, sangat betul. Saya sekarang sudah merasa lega, sudah tidak galau lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jayanti atas waktunya untuk sharing ini Bu. Kenapa enggak kemarin ya saya sharingnya ke Ibu Jayanti supaya galaunya itu saya tidak berkepanjangan. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu Jayanti karena membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu Marni. Iya.
Jadi begini nih Bu Jayanti, saya mohon maaf ini Bu. Kebetulan saya ada janji dengan teman, kalau Ibu Jayanti berkenan saya ingin pamit. Oh Seperti iya itu. ya, boleh boleh Bu Marni, boleh boleh, Iya. silahkan. Iya, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan Ibu Sama-sama Jayanti. Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu Jayanti setelah melakukan coaching, Bu? Saya sih agak tadi sih awalnya sebenarnya itu Bu ya, saya tuh awalnya agak deg-degan, tapi sekarang setelah melakukan coaching dengan teman, saya sudah merasa lebih plong, sudah nggak ada perasaan deg-degan lagi Bu. Oh, alhamdulillah Bu. Ya, jadi sebelumnya Ibu merasa agak nervous, agak deg-degan, namun setelah melakukan sesi coaching itu perasaannya sudah plong karena sudah selesai, begitu Bu Betul ya. sekali, Bu. Baik, dari tadi kita sudah melakukan yang namanya pra-observasi, kemudian yang kedua juga saya sudah melakukan dan mengamati proses percakapan coaching yang Ibu lakukan terhadap coachingnya. Dan yang sekarang yang akan saya lakukan sebagai supervisor adalah melakukan kegiatan pasca observasi. Baik ya Bu ya. Dari tadi perasaannya Ibu Jayanti sudah merasa plong. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri nih performa dalam kompetensi Ibu Jayanti? Kalau saya menilai ya Bu, dari performa saya terkait kompetensi yang tadi itu, saya sudah bisa mendengarkan secara aktif sih Bu, dari pada coach saya. Terus terkait dari alur tirta, menurut saya ya Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta seperti itu Bu. Oke, baik. Namun apa yang membuat Ibu Jayanti sehingga dapat menilai hal tersebut? Yang membuat saya dapat menilai hal tersebut itu saya lihat tadi ketika coach saya menyampaikan permasalahannya itu, saya itu benar-benar menyimak apa permasalahan dari teman saya yang sebagai coach, sehingga di situ saya bisa mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot begitu, sehingga dapat mengeluarkan potensi yang ada pada diri coach untuk dijadikan sebuah solusi sendiri terhadap dirinya sendiri. Oke, baik Bu, sangat bagus sekali Bu. Dari pernyataan Ibu Jayanti, bolehkah saya melakukan atau menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Bu. Oke, baik Bu. Dari hasil pengamatan saya sudah sesuai sekali dengan pernyataan Ibu Jayanti sebelumnya bahwa di mana dalam tahapan coaching yang tadi Ibu lakukan sebagai coach dan Ibu Sumarni sebagai coach itu sudah melaksanakan dan sudah menerapkan yang namanya alur tirta, di mana alur tirta itu terdapat tujuannya dulu. Kemudian Ibu Jayanti juga sudah mengidentifikasi masalahnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga coachingnya itu bisa mengeluarkan atau memberikan ungkapan-ungkapan yang terbuka, tidak tertutup lagi. Akhirnya coachingnya sendiri itu bisa melakukan aksinya, rencana aksinya dan memberikan komitmennya terhadap permasalahannya, sehingga tanggung jawabnya pun dapat dilaksanakan. Kemudian saya juga menilai Ibu Jayanti memang betul-betul sebagai pendengar yang aktif, ya, memperhatikan mulai dari awal saya lihat sampai akhir itu Ibu Jayanti betul-betul fokus terhadap coachingnya.
Sehingga coachingnya juga itu saya lihat bisa mengungkapkan semua unek-uneknya, mengeluarkan semua unek-uneknya yang ada di dalam perasaannya dan menghasilkan sebuah solusi berdasarkan ajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Jayanti berikan. Kemudian tadi juga saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching terhadap rekan itu sudah sesuai dengan tahapannya karena sudah ada alur tirtanya dan sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana menurut pendapat Ibu berdasarkan pengamatan saya, Bu? Oke, menurut pendapat saya juga sudah sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya juga merasa sudah menyampaikan, sudah melakukan coaching, dan saya bertindak sebagai coach itu dapat sesuai dengan alur tirta seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Dengan demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu Jayanti, seperti dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin di sini dalam permasalahan coachingnya Ibu Jayanti, mungkin Ibu Jayanti bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya sehingga betul-betul coach itu bisa mengungkapkan perasaannya, tidak tertutup lagi sehingga coachingnya itu bisa terbuka. Kemudian dalam mendengarkan aktif itu sudah bagus sehingga coachingnya juga itu bisa terbuka. Selanjutnya menurut Ibu Jayanti nih, bagaimana tindakan selanjutnya yang Ibu Jayanti harapkan? Nah, untuk tindakan saya selanjutnya itu, saya kan sudah melakukan proses atau kegiatan coaching ya untuk kali ini. Nah, saya akan berusaha melakukan lagi terhadap rekan-rekan kerja saya ini kegiatan coaching manakala ada yang ingin berbagi atau mengungkapkan segala keluh kesahnya, insya Allah saya akan siap bantu seperti itu, baik itu rekan sejawat maupun murid-murid yang ada di sekolah. Wah, bagus sekali Ibu atas rencana yang Ibu sampaikan. Dan pasti sudah terbayangkan Bu ya, bagaimana sekali, Ibu akan melakukannya untuk meningkatkan performa di area yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian kira-kira kapan, di mana, dengan siapa Ibu bisa melakukan komitmen atau rencana yang Ibu telah sampaikan tadi? Nah, untuk terkait waktunya kapan ini kan masih ada kegiatan aktif ya di sekolah di akhir semester itu, anak-anak pasti murid ya kadang memiliki suatu kendala-kendala begitu. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan melakukan coaching, kemudian yang terkait siapa itu siapa yang bisa membantu Ibu? yang membantu saya ya dalam kegiatan coaching ya, tentunya di sini dalam bentuk dukungan itu kepala sekolah sendiri ya seperti itu, dan tentunya rekan-rekan sejawat di sekolah seperti itu, dan yang terlibat otomatis murid ya, dan kalaupun itu misalnya kadang kan juga gurunya perlu di-coach. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya murid saja, tetapi guru pun demikian kalau ada yang ingin mengalami permasalahan ya, sehingga ingin melakukan kegiatan coaching, insya Allah kami siap membantu seperti itu. Bagus sekali atas penjelasannya Ibu Jayanti, bahwa Ibu Jayanti insya Allah dalam waktu dekat akan melakukan coaching terhadap siswa, dan Ibu Jayanti tadi juga mengatakan bahwa tidak mesti atau tidak harus hanya
kepada murid saja melakukan Betul coaching, sekali, Bu tetapi Rizka. juga bisa dilakukan terhadap rekan sejawat. Mungkin di dalam rekan sejawat terdapat keluh kesah yang ingin disampaikan sehingga Ibu Jayanti bisa membantu rekan. Sebelum saya menutup kegiatan ini, Ibu, apakah Ibu Jayanti bisa menyimpulkan apa yang kita hasilkan pada kesempatan ini berdasarkan pengalaman Ibu Jayanti yang sudah dilakukan mulai dari praobservasi, dari observasi melakukan coaching terhadap coachingnya, dan yang sampai sekarang yang kita lakukan yaitu di pasca observasi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Rizka. Jadi awal di praobservasi itu tadi itu ada suatu kompetensi yang ingin saya kembangkan, itu mengembangkan pertanyaan atau membuat suatu pertanyaan berbobot sehingga bagaimana coach bisa mengeluarkan sendiri potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan solusi tersendiri ya. Dari situ dalam kegiatan coach tersebut saya mulai bisa mengembangkan terhadap apa yang benar-benar yang ingin saya kembangkan, dan dalam kegiatan tersebut ada sebenarnya sih beberapa hal yang pastinya menjadi sebuah gangguan dalam saya itu kan tadi saya katakan saya itu kurang pede grogi begitu ya. Itu kemudian setelah Ibu Rizka memberikan saya masukan-masukan sebuah pertanyaan-pertanyaan ke saya semakin tertantang lagi untuk bisa melakukan kegiatan coaching ke depannya seperti itu Bu. Oh, baik Bu. Jadi saya bisa simpulkan semoga ke depannya Ibu Jayanti bisa melakukan tahapan coaching lagi kepada rekan-rekan dengan pelaksanaan yang lebih baik lagi. Betul sekali, Bu. Sesuai dengan apa yang tadi Ibu Jayanti sampaikan, semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Ibu. Semoga kita bisa memberikan praktik yang baik, memberikan dampak yang baik kepada rekan kerja kita di sekolah, baik itu kepada murid maupun teman-teman guru kita. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Jayanti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.